Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Mulusari 3, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi transformasi kepemimpinan sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Ilahatihim ya Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ahmad Mukhlis Puryanto, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut pembawa acara, langsung saja. Pada intinya saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya mau menghadiri undangan pada siang hari ini. Setelah jam mengajar masih mengeluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi transformasi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Wibowo sebagai serangkaian tugas Diklat BCKS. Mari kita sukseskan, mari kita dengarkan, mari kita ambil yang baik-baik. Jadi mari kita dukung kegiatan ini, ilmunya didapat, nanti bisa diterapkan di lembaga kita, jadi di kelas masing-masing. Tanpa panjang lebar, lanjut saja, nanti acara ini langsung dilanjutkan oleh Bapak Heru Wibowo selaku narasumber diseminasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas apresiasi yang diberikan, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir di sini. Oke, jadi saya di sini bukan narasumber, kita di sini belajar bersama-sama. Baik, sebelum masuk ke sini, ini yang saya angkat temanya adalah perundungan atau bullying. Nah, apakah di sekolah kita itu masih ada bullying? Jujur, masih ada, walaupun hanya sebatas kecil. Kadang-kadang memanggil nama orang tuanya. Itu lama-kelamaan kalau kita biarkan mungkin bisa menjadi dendam. Nah, itu kita sepakati bersama, nggih. Nah, oke. Makanya dari sini kadang-kadang anak itu kalau kita awasi, dia rasanya masih takut. Ya, masih takut, masih ada istilahnya pengawasan, sehingga tidak ada, seolah-olah tidak ada bullying. Tapi kenyataannya di belakang kita kadang-kadang masih ada yang namanya pertengkaran. Nah, berarti anak ini belum memahami bullying dalam dirinya, dalam hatinya. Jadi kemarin saya berpikir membuat judul Leader of the Heart. Ya. Jadi ini kalau tidak salah artinya adalah pemimpin hati. Bagaimana anak bisa mengendalikan dirinya adalah dengan hatinya. Seperti itu, ya. Nah, tapi nanti untuk prosesnya adalah mengimplementasikan pembelajaran mendalam melalui model cooperative learning untuk mencegah dan menanggulangi perundungan di SD Negeri Mulusari 3. Jadi judul laporan saya seperti itu. Bisa cek bersama di raport mutu pendidikan. Yang kedua, masih ditemukannya perundungan, walaupun tadi masih sebatas wajar katanya. Yang ketiga itu adalah visi sekolah kita,
itu adalah terwujudnya iman dan takwa. Nah, jadi kan nggak mungkin kalau orang beriman dan bertakwa masih suka bertengkar. Nah, seperti itu. Nah, terus tujuan kegiatan ini, tujuan umumnya adalah untuk menghapuskan tindak perundungan baik siswa sebagai pelaku maupun korban dengan cara mengimplementasikan pembelajaran mendalam melalui jejaring atau kemitraan. Jadi nanti kita bisa bekerja sama baik dalam intern maupun ekstern sekolah. Tujuan khususnya adalah meningkatkan pemahaman GTK terhadap perundungan dan menumbuhkan learning community sebagai ajang berbagi praktik baik penerapan pengalaman belajar mendalam. Jadi secara khususnya tujuan kita ini. Terus ruang lingkup materi nanti yang akan kita ajarkan seperti apa, yaitu yang pertama adalah mengenal perasaan dan menghargai perbedaan, memahami tindak lanjut menyakitkan atau perundungan, terus aksi nyata pemimpin hati, atau ini nanti intervensi kooperatif, jadi langsung kepada siswanya, menciptakan lingkungan aman bersama, itu untuk ruang lingkup. Terus model pelaksanaannya nanti seperti apa? Nanti langkahnya adalah 1. Identifikasi isu strategis kepemimpinan. Yang kedua adalah inovasi dan transformasi yang dihadirkan. Yang ketiga itu strategi implementasi, sumber daya dan pendukung, monitoring dan evaluasi, baru dampak dan keberlanjutannya. Jadi Bapak Ibu, saya di sini tadi ingin membahas inovasi dan transformasinya dulu, okay? Nah, jadi inovasi adalah mengimplementasikan pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran cooperative learning, seperti itu. Terus untuk apa itu cooperative learning? Nanti adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau di sini nanti untuk cooperative learningnya kita mungkin bisa menggunakan berbagai cara dengan kelompok, dengan bertukar peran dan lain sebagainya. Jadi seperti apa sih kalau saya jadi korban? Nah, jadi biar mereka memahami betul. Seperti itu. Kalau transformasi yang dihadirkan ini adalah pendekatan design thinking atau pendekatan penyelesaian masalah yang berpusat pada manusia. Jadi orangnya harus mengalami langsung. Inovasi atau langkah transformasinya adalah seperti yang terpampang di depan ini. Ada empati atau mengidentifikasi tantangan. Yang kedua define atau merumuskan masalah. Identity atau berkolaborasi menghasilkan ide. Terus prototipe, merancang pembelajaran mendalam. Yang kedua adalah tes. Tes di sini adalah mengevaluasi dampaknya. Oke. Terus yang berikutnya adalah strategi implementasi. Nah, dalam strategi itu saja dari saya penyampaian program-program tadi. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin ada masukan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih paparannya Pak Heru. Yang mau saya tanyakan yaitu bagaimanakah cara mengukur keberhasilan dari kegiatan tersebut? Ya, terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Cara mengukur keberhasilan ini kemarin saya sudah ada di poin yang fase tadi ya, di tahap awal, yaitu yang pertama adalah 8 orang guru ini harus terlibat dalam pembelajaran cooperative learning. Jadi harus terlibat dulu Bapak gurunya. Nah, yang kedua adalah integrasi pencegahan perundungan melalui pengalaman pembelajaran mendalam. Itu bisa diaplikasikan dan direfleksikan tampak pada RPP Bapak Ibu guru. Itu. Terus yang ketiga, paling enggak itu 80% guru itu hadir di learning community minimal 3 kali. Terus
berikutnya pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini semua guru telah menerapkan pembelajaran mendalam. Kan di kita sementara ini kan belum ya, masih ada sedikit pengimbasan tapi kan belum tuntas. Nah, itu. Yang berikutnya adalah tidak ada lagi tindak perundungan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, jadi nanti cara mengukurnya seperti itu tuh Bapak, kurang lebihnya. Terima kasih Pak Heru, tadi paparannya sangat luar biasa. Memang ini yang harusnya ada dalam diri kita semua, yaitu guru. Nah Pak Heru, di sini saya juga mau bertanya, bagaimana cara kerja kegiatan leader of the heart atau pemimpin hati, mengingat ini kan akan diterapkan di semua kelas. Mohon arahnya Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Nina atas pertanyaannya. Jadi kalau cara kerja kegiatan ini yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru ya terkait penanganan perundungan. Jadi nanti mungkin untuk beberapa bulan ke depan ini bisa kita mengundang narasumber yang berkompeten di bidang perundungan seperti itu. Jadi kalau kita sebelum mengajarkan paling tidak kita sudah paham terlebih dahulu. Nah, itu. Terus yang kedua adalah adanya pelatihan pembelajaran mendalam. Seperti tadi saya sampaikan, ini ada hubungan kemitraan. Jadi nanti kita bisa minta bantuan kepada pengawas sekolah atau yang mungkin kemarin sudah ada di klub pelatihan mendalam. Kan ada fasil PM-nya ya. Nah, itu terus yang berikutnya kegiatan kita mengadakan kegiatan parenting dengan mengundang orang tua dengan topik pencegahan penanggulangan bullying. Jadi pengawasannya nggak hanya di sekolah, tapi nanti juga bisa berlanjut di rumah. Terus ada pembentukan tim guru berdasarkan kelas, karena ini nanti adalah dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita harus melibatkan semua guru, di mana yang tahu karakteristik siswa adalah gurunya kelas masing-masing. Seperti itu Bu Nina. Monggo mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, monggo Bu Lis. Jika ada kendala atau kurang tercapainya kegiatan tersebut, tindakan apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lis. Nah, ini kalau seumpama kegiatan sudah kita lakukan, ternyata terus ada kendala atau kekurangan tercapainya, mungkin. Nah, ini untuk sebelum ini juga terpikirkan saat saya membuat langkah apa mungkin yang harus dilakukan. Jadi dalam fase yang berikutnya tadi, fase 2 mungkin, ya, fase 2 itu ada. Jadi setiap bulan itu guru melakukan refleksi pelaksanaannya. Jadi setiap bulan sekali itu harus ada refleksi. Ada perkembangan apa tidak, kekurangannya apa. Kalau masih terjadi bullying itu bullyingnya seperti apa. Itu harus benar-benar kita cermati. Terus yang kedua, adanya perencanaan keberlanjutan melalui learning community. Jadi dalam komunitas belajar kita, nanti kita sama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin apa kendala terbesar perundungan ini, kenapa masih sering terjadi. Nah, jadi kita masih bisa ada komunikasi antar guru sehingga nanti dapat terjalin, kan mungkin kita bisa mengetahui karakter ini dari kelas sebelum-sebelumnya. Seperti itu mungkin Bu Lis. Matur suwun, dari paparan tadi, dampak yang diharapkan dari proyek ini itu seperti apa Pak? Mohon dijelaskan. Matur suwun. Oke, matur suwun Bu Dwi. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama tentang budaya di sekolah kita. Nah, apa? Yaitu kolaborasi guru melalui learning community ini dan pembelajaran cooperative learning. Karena kita sudah
sebenarnya kalau kurikulumnya tetap sama, yaitu kurikulum merdeka, tapi penekanannya adalah pembelajaran mendalam. Nah, jadi seperti itu untuk budaya kita. Karena yang terbaru seperti itu, kita harus menyesuaikan. Nah, yang kedua adalah kinerja. Peningkatan pemahaman dan praktik guru dalam mencegah dan menanggulangi perundungan. Jadi tidak bisa disamakan. Perundungan itu ada tingkat-tingkatnya. Ya, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi ada yang ketiga adalah pelayanan di sini. Dampaknya nanti pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Yaitu adalah pelayanan pembelajaran siswa lebih bermakna karena melalui pembelajaran internal mereka. Jadi kalau dia mengalami sendiri, saya yakin anak ini pasti paling tidak tersentuh perasaannya. Oh, jadi kalau dibully itu rasanya tidak enak. Nah, jadi pelajaran internal yang mereka dapat itu dapat mencegah diri menjadi pelaku perundungan, menyelamatkan dirinya. Jadi apa yang harus dilakukan itu jadi tahu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dampaknya tadi ada 3, yaitu budaya, kinerja, dan pelayanan. Nah, seperti itu betul. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Untuk itu apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.